Shalom, selamat malam semuanya, apa kabar? Kurang keras, ini kayak masih terhanyut dalam penyembahan tadi ya, kayaknya ya. Kita ulang sekali lagi ya, selamat malam semuanya, apa kabar? Shalom. Shalom luar biasa. Shalom yang ada di onsite dan juga shalom selamat malam yang ada di online juga. Tentunya balik lagi bersama kita di sini. Dengan saya ada Cacatan dan saya juga Inge dan juga ada Saya Willy. Shalom semua. Oke. Nah, pastinya penasaran kan pada malam hari ini kira-kira apa aja nih yang mau akan dibahas pada malam hari ini. Sepertinya kalau kita berbicara Ci Inge mengenai suatu pernikahan, nggak cukup yang namanya satu sesi aja. kayaknya harus banyak sesi kalau soal pernikahan itu ya. Betul. Karena pernikahan itu bisa mencakup beberapa kalangan, dari yang sebelum menikah. Sebelum menikah, atau single ya namanya. Iya, bilangnya ya. benar yang single. Mungkin yang sekarang mau persiapan mau menikah ya. Betul. Mungkin yang sekarang juga yang yang dalam pernikahan, ya kan. Jadi bisa masuk ke setiap Setiap layer. kalau layer, kita bilang, betul ya. sekali. Jadi kayak kemarin yang 2 minggu lalu sepertinya kurang cukup ya. Iya, kemarin kita membahas dari sisi firman Tuhannya. Betul. Jadi hari ini yang mau kita bahas, mungkin ada teman-teman yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan di Iya. link ya. Betul. Nah ini nih menarik karena cukup banyak pertanyaan yang membahas baik yang single atau yang menikah ya, itu cukup banyak pertanyaan yang ditanyakan. Cara melakukan dari firman Tuhan itu gimana gitu loh caranya. Betul. Supaya nggak ngawang gitu ya. Iya, Maksudnya supaya nggak biar ngawang. Pasti, aplikasinya jelas. banyak contoh-contoh kasus mungkin ya. Betul sekali. Dan mungkin teman-teman yang ada di onsite ataupun mungkin juga ada yang di online mungkin juga bisa nanti bertanya ya. Kalau iya bisa Yang di bertanya onsite mungkin. Bisa bertanya, yang di online juga bisa bertanya. Yes. Iya. Oke, mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Ci Inge ya. Langsung kita mulai aja nih ya. Kayaknya takut waktunya nggak kekejar lagi ya kan. Nanti jadinya ngegantung ya kan. Mungkin kalau ada yang belum ini nanti bisa menyaksikan yang sebelumnya ya. Betul. Jadi sekarang kita mau bahas pertama apa nih Ko Willy nih? Iya. Mau kita mulai dari pertanyaan atau boleh review sedikit yang kemarin? Mungkin boleh Atau langsung masuk aja langsung pertanyaan aja Boleh. kali ya. Ya, silakan. Ada. Oke, kita ada pertanyaan yang masuk nih Ci Inga kemarin. Kemarin pertanyaan yang masuk mungkin dari yang teman-teman belum menikah atau single dulu kali ya. Betul. Pertanyaan pertama kali ya. Betul. Nah ada yang bertanya Niko, nanyanya gini nih, gimana caranya kita mengetahui pasangan kita itu dari Tuhan atau bukan? Iya. Nah Jadi kita ini dulu ya, sebelum masuk ke bagaimana cara kita mengetahui pasangan kita adalah jodoh dari Tuhan atau bukan, mungkin boleh ditampilkan ini PPT yang kemarin yang ada gambar bagannya. Bagan, jadi supaya seluruh jawaban apapun pertanyaan yang kita bahas malam hari ini, nanti kita akan lihat semua dari sini. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu kebenaran firman Tuhannya, sebenarnya seluruh pertanyaan itu kayak bungkus yang beda-beda aja, esensinya sebenarnya sama. Makanya nanti teman-teman sambil lihat untuk sedikit biar ingat aja, biar yang hadir secara onsite ingat ataupun ada yang belum. Kemarin kita bilang bahwa pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, awalnya Tuhan memberikan tugas kepada si Adam, yaitu makanya ada gambar yang satu orang itu. Dari Adam ini, Adam mendapatkan vision secara roh, karena Tuhan adalah roh. Adam waktu itu belum jatuh kepada kesadaran daging, dia masih hidup di dalam kesadaran roh. Roh ketemu roh, ngomongnya dalam vision. Kita udah bahas juga sebenarnya di sesi sebelumnya. Nah ketika si Adam mendapatkan tugas, Tuhan memberikan blessing, yaitu si Hawa. Jadi Hawa ini sang penolong yang Tuhan berikan untuk si Adam ini adalah blessing, berkat. Istri itu adalah berkat, istri adalah penolong. Jadi dan ketika dua ini sudah ada, Tuhan berikan berkat berikutnya setelah diberikan penolong, yaitu kendaraan yang namanya pernikahan. Itu blessing yang kita bahas di sebelumnya.
Dan setelah ada kendaraan, kedua orang ini akan masuk ke dalam mission, pembahasan apa yang harus dilakukan dan tindakan dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Yang Tuhan berikan kepada Adam ini mereka harus jalankan dan ujungnya adalah kerajaan Allah. Nah, lanjut ke pertanyaan yang tadi, sambung ke pertanyaan yang tadi adalah bagaimana kita mengetahui pasangan kita adalah jodoh dari Tuhan. Nah, kalau berdasarkan bagan yang ini, pertama, pasangan kita itu adalah blessing dari Tuhan. Yang udah pasti, yang pertama. Jadi kalau dalam konteks saya sebagai pria, saya tahu dari mana kalau istri saya ini adalah jodoh dari Tuhan. Pertama saya mesti tahu dulu kalau itu jodoh dari Tuhan, Tuhan pasti memberikan pasangan yang sepadan. Firman Tuhan kan bilang, aku akan memberikan kepada kamu penolong yang sepadan. Nah, sepadan yang daripada Tuhan ini yang dimaksud apa? Ini kita kemarin udah bahas juga di sebelum-sebelumnya. Sepadan ini adalah sama-sama punya kedewasaan dan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita ingat pembahasan di tentang harmony with God, tentang frekuensi, teman-teman lihat di sini, di gambar diagram ini, untuk yang mungkin sekarang baru datang mungkin belum bisa kebayang, mungkin bisa lihat di sesi sebelumnya. Jadi di sini ada ini adalah diagram frekuensi, di mana di sini adalah frekuensi debu dan tanah. Ini orang suka bilang ini namanya zona kutub. Ini adalah wilayah area makannya si iblis. Orang yang hidup di dalam frekuensi debu dan tanah, kan kita tahu ular makanannya debu dan tanah. Ini di sini orang yang hidup di dalam rasa malu, rasa bersalah, rasa kesakitan, rasa takut, hawa nafsu. Ini adalah keinginan daging, keinginan mata, semua keangkuhan dunia adanya di sini. Tapi Tuhan waktu menciptakan manusia, kita udah bahas ini di Taman Eden, bahwa Tuhan ciptakan manusia adanya di dalam frekuensinya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan. Nah, kalau satu frekuensi sama hadiratnya Tuhan, kita pairing dan connected sama Tuhan, disinilah letak sebenarnya posisi berkat itu ada. Kita bahas juga kemarin ada tentang zona berkat, zona kutub. Yang dimaksud sepadan, Tuhan akan berikan di sini. Di frekuensinya Tuhan. Artinya sepadan itu orang itu harus satu frekuensi dengan kita. Kalau misalnya kita di sini menyembah Tuhan, terus kita ketemu, misal saya nih cowok nih, terus ngelihat ada perempuan yang cakep, saking karena perempuan ini cakep saya udah bilang aja, oh ini jodoh saya, jangan-jangan. Padahal mah sebenarnya dasarnya belum tentu itu dari Tuhan. Sebenarnya harus kita ngelihat apakah dia sama-sama ada di dalam satu frekuensi yang sama atau enggak. Sama-sama benar-benar mengerti tentang kebenaran firman dan sudah dimerdekakan atau enggak. Nah, kalau kita ngomong sepadan, itu sebenarnya ada di posisi yang sama. Kalau posisinya enggak sama, itu sebenarnya nggak sepadan. Makanya selalu orang tua dulu selalu ngomong perhatikan bibit, bebet, sama bobot kan. Dan kalau blessing daripada Tuhan, jodoh daripada Tuhan itu pasti diberikan pada saat wadah kita siap. Maksudnya gini, namanya juga pemberian. Nggak mungkin dong sekarang misalnya saya mau kasih ke Bu Inga misalnya, kemarin kita bahas pakai contoh, misalnya saya mau kasih air misalnya. Kalau misalnya Bu Inga nggak ada pegang mangkok misalnya, bagaimana saya bisa kasih airnya? Artinya ketika air mau diberikan, saya pasti memastikan Bu Inga udah punya mangkoknya. Jadi gini, kalau memang kapasitas wadah kita udah siap, kita memang udah punya kedewasaan di dalam Tuhan, jodoh itu pasti Tuhan akan kasih. Dan kita tahu pada waktu Tuhan berikan blessing itu, kita langsung tahu memang itu jodohnya karena memang nggak ada struggling di situ. Tapi kalau misalnya wadah kita belum siap, Tuhan mau kasih air tapi kita nggak ada mangkoknya. Untuk mempertahankan air aja itu pasti struggling. Contoh orang yang memang bukan jodoh dalam pacaran aja udah ribut. Untuk mempertahankan hubungan aja udah banyak masalah. Itu struggling. Tapi kalau memang itu jodoh dari Tuhan, karena ketika Tuhan berikan wadahnya kita udah siap, nggak ada struggling ya karena memang kapasitas kita memang bisa untuk punya kedewasaan untuk menerima jodoh yang daripada Tuhan ini. Cuman kan kejadiannya banyakan orang ini
mereka sendiri tidak mau hidup di dalam Tuhan, mereka memilih hidup di dalam frekuensi kedagingan, frekuensi di bawah. Ini udah pasti nggak punya wadah sebenarnya. Tapi karena nggak pernah mengerjakan, nggak pernah mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kepepet sama umur misalnya, akhirnya buru-buru menikah, kayak jadi obral. Jadi ya udahlah ya sama siapa aja deh. Akhirannya karena sama-sama di frekuensi bawah, keinginan daging ketemu dengan keinginan daging, yang terjadi adalah apa? Masalah sebenarnya. Itu bukan jodoh, itu maunya kita sebenarnya, bukannya Tuhan. Tapi tetap Tuhan itu kan baik. Walaupun itu bukan dari Tuhan, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan tetap berkatin. Oke. Jadi sebenarnya cara taunya sebenarnya ya pasti kalau Tuhan kasih, itu pertama wadahnya memang Tuhan udah siapkan dan pasti sepadan, gak mungkin gak sepadan, gak mungkin kalau dari Tuhan. Oke, nah misalnya nih kok, mungkin banyak terjadi di luar sana ya, ini ada satu contoh kasus misalnya gini, mereka pacaran udah lama nih kok, dari karakter semuanya nyambung, Iya. kemudian juga dari Pembahasan tentang keuangan mereka, mungkin mereka sama-sama saling mengerti, cocok nih. Terus udah gitu kemudian juga pokoknya semuanya mereka ngobrol tuh nyambung satu Betul. frekuensi, tapi ternyata ternyata keyakinannya berbeda. keyakinannya berbeda. Keyakinannya Nah itu berbeda. gimana tuh Nah, kok? Itu udah pasti kan gak sepadan. Jadi harus putus kok? Nah, ada ayatnya. Tapi kita mulai dulu nih dari lihat dulu ayatnya ya. Oke. Kalau kita ngomong secara dalam ngomongan sepadan, 2 Korintus 6 ayat 14. Ini kemarin kita udah bahas di 2 minggu lalu. 2 Korintus 6 ayat 14, coba tampilkan di PPT. Firman Tuhan sih sebenarnya udah ngomong. Tuh firman Tuhan udah bilang, don't become partner with those who reject God. How can you make a partnership out of right and wrong? That's not partnership, that's war. Firman Tuhan udah bilang, that's war. Maksudnya kalau memang udah beda keyakinan, sebenarnya maunya Tuhan sebenarnya jangan sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita masih bisa deh Tuhan, bisa. Sama nih tentang ngomongan tentang nanti kita bahas tentang perceraian. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, karena ketegar tengkukan kamu lah makanya Musa keluarin ya udah surat cerai segala macam. Kadang-kadang kita udah tahu nih kalau memang sebenarnya beda keyakinan, udah pasti bukan daripada Tuhan sebenarnya. Tetapi kan seringkali kita merasa kita kuat, kita merasa gue udah punya pengenalan akan Tuhan, nanti gue juga bisa bisalah bawa pasangan gue ini untuk kenal Tuhan. Ya benar sih, firman Tuhan ada juga di 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 14. Memang di situ dikatakan kalau teman-teman baca, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, ini kan beda imannya nih. Janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak yang cemar. Jadi maksudnya gini, firman Tuhan di 1 Korintus 7 12 sampai 14 bilang, iya silakan juga kalau misalnya Tuhan pertama udah kasih tahu maunya Tuhan supaya kamu orang hidupnya glorious in process, nggak ngalamin masalah. Jangan, tapi kalau kamu merasanya yakin, firman Tuhan, ya nggak apa-apa juga. Tapi ketahui, ada harga yang harus dibayar. Artinya gini, kalau misalnya kita udah posisinya ada ngikut Tuhan nih, ada di frekuensi atas. Pasangan kita nggak kenal Tuhan, adanya di bawah. Yang tadinya kalau udah sama-sama di atas kan udah tinggal sama-sama naik ke atas, udah sama-sama nih enak. Tapi karena pasangan kita masih di bawah, berarti kan kita mesti turun, bayar harga. Ya nggak masalah juga kalau memang itu yang kita tahu konsekuensinya. Dari awal memang kita tahu, kita mesti turun, perkenalkan Tuhan. Kalau misalnya dia kelakuannya nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita harus mau memaafkan karena kita yang udah lebih tahu kebenaran. Ya nggak apa-apa, tapi pasti akan ada perjalanan yang sedikit bergerenjel. Tapi ya kalau memang itu sudah keputusan, Tuhan selalu memberikan kan pilihan bebas ke kita. Apapun pilihan kita sih sebenarnya Tuhan tetap sayang kita. Cuman ya balik lagi ke kita. Nah, kenapa harus juga yang sepadan? Seringkali kita lupa. Karena sebenarnya pernikahan ini kan sebenarnya tadi kalau kita ngelihat bagan yang tadi, ada penugasan sebenarnya. Pernikahan kita itu bukan cuma kisah cinta, jadi seringkali kita nih memang
dunia ini udah bikin satu framing bahwa kayaknya pernikahan itu udah kayak seluruh dari hidup kita gitu. Kalau kita nonton film Disney, kita film yang kayak begitu-gitu ya, film princess ya kayaknya tuh udah ngomong whole life gitu loh, keseluruhan hidup kita. Padahal sebenarnya pernikahan kita bukan cuma tentang kisah cinta loh. Tapi sebenarnya itu benar-benar ngomong tentang penugasan awalnya. Adam dapat tugas, dia lagi kerja, Tuhan terus lihat dia nggak bagus sendiri, akhirnya dikasih blessing, dikasih penolong, tujuannya supaya kerjaan dia bisa lebih cepat selesai sebenarnya. Ditolong, dibantu menyelesaikan tugasnya. Sebenarnya ada penugasan, makanya dalam pernikahan harusnya pasangan itu benar-benar bisa mencerminkan tentang Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bilang kalau kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Bagaimana Bapa bekerja, lihat aku. Seharusnya dalam pernikahan, orang bisa melihat kerajaan Allah lewat pernikahan kita. Harusnya. Tetapi kalau pernikahan ini nggak sepadan, boro-boro yang dilihat kerajaan Allah, yang dilihat kan kondisi berantakan. Malah pernikahan ini bikin susah banyak orang. Terus sebenarnya dari pernikahan yang Tuhan mau apa? Kan dunia ini udah jatuh dalam dosa. Ada yang namanya kutuk keturunan, dosa turunan. Pada saat orang itu menikah, mereka meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu. Sebenarnya kalau pasangan dua ini mengerti kebenaran firman, itu mematahkan sebenarnya setiap kutuk generasi sebenarnya. Orang tuanya suka berjudi. Ininya berikutnya lagi suka berjudi. Generasi ketiganya memutuskan enggak, saya mau ikut kebenaran firman. Ini dosa turunannya, kutuk turunannya bisa berhenti. Kalau kedua pasangan ini mengerti bahwa ada penugasan. Makanya kenapa pasangan ini Tuhan kasih ini enggak cuma ngomongin tentang cinta dan cinta itu bumbunya, tapi ada penugasan di balik itu. Menyatakan kerajaan Allah, bagaimana untuk mematahkan setiap tipu daya iblis yang turun dari generasi-generasi atas karena ketidaktahuan. Dan untuk menikmati setiap kemenangan yang Tuhan berikan, karena kerajaan Allah yang kita bahas kemarin di Taman Eden kan harus diperluas kan. Itu kan kerjanya harus bareng-bareng. Jadi maunya Tuhan tuh waktu dia kasih kita pasangan sepadan, kita tuh bisa langsung ngebut sebenarnya. Tapi karena kita milihnya nggak mau yang sepadan, maunya kita, karena kebanyakan nonton film drakor mungkin ngelihatnya wah pasangan yang keren, yang sepadan mestinya yang begini nih yang ideal. Akhirnya kita nggak yang dasar ininya nggak sesuai dengan kebenaran firman. Akhirnya berdasarkan keinginan daging kita. Daging padahal ujungnya adalah kebinasaan. Oke. Nah, misalnya gini nih ya. Si cewek nih, banyak cewek sekarang ya, wanita-wanita sekarang nih merasa insecure, takut menikah. Karena berasa udah siap belum sih sebenarnya, benar gak sih? Nah itu gimana tuh kok cara mengetahui kalau kita tuh udah siap apa belum nih menikah? Walaupun karena banyak kasusnya kan, walaupun mungkin mereka melihat contoh nih ya di luar sana, walaupun pasangan udah sepadan, udah satu keyakinan dan lainnya, tapi masih ada aja maksudnya kayak konflik-konfliknya. Jadi membuat dia merasa kayak ini ragu-ragu. Iya ragu-ragu. Yang merasa udah siap aja ternyata begitu masuk dalam pernikahan ternyata nggak sesuai dengan gambaran dia. Persiapan dia nggak sesuai dengan apa yang dia pikir. Karena begitu ketemu pasangannya, blar semuanya ternyata beda dari gambaran semuanya. Betul. Persiapannya salah. Makanya apa alasan kita menikah? Sebenarnya kalau kita ngomong siap nggak siap kita mesti tahu dulu alasan kita menikah apa. Kelihatannya sekarang ngomong keren ya, padahal saya sendiri dulu juga nggak tahu sih alasannya apa sebenarnya. Ini ngomong karena udah ngalamin jatuh bangun aja teman-teman, jadi bukannya udah dari dulu udah tahu. Justru kenapa lewat sharing ini kami berdoa sebenarnya supaya teman-teman yang belum menikah itu bisa ada gambaran, nggak perlu ngalamin kayak mungkin juga kayak saya juga yang perlu ngalamin gejolak dalam pernikahan. Ini ngomong kayak begini bukan dari dulu udah ngerti. Justru karena udah ngalamin banyak masalah baru, oh begini toh, andai kata dulu ada yang ngasih tauin gua. Nah tujuan hari ini kita sharing adalah begitu, andai kata ada yang mau ngasih tauin. Ini moga-moga memberkati teman-teman. Pertama teman-teman harus tahu mengenai siap nggak siap, alasan menikah itu apa. Dulu saya nih berpikirnya, cuman karena merasa udah pacaran lama kayaknya kok nggak dinikahin, kok rasanya nggak enak ya. Perasaannya cuman begitu. Padahal sebenarnya
bukan itu, alasan kita menikah itu bukan cuma ngomong untuk bahagia atau untuk memenuhi cita-cita kita. Sekarang saya baru ngerti di umur segini bahwa alasan kita menikah itu adalah untuk pertama tadi penugasan, yang kedua adalah pengudusan. Makanya kenapa pernikahan itu selalu dinamakan holy matrimony. Pernikahan kudus, pernikahan kudus. Kudus itu kan artinya dipisahkan. Jadi waktu Tuhan pertemukan dua orang ini, tujuannya Tuhan tuh mau pisahkan dua orang yang frekuensinya sama, yang sepadan, yang memang Tuhan lihat cinta, sama-sama cinta Tuhan, Tuhan mau pisahkan. Karena kalau sendiri, mungkin dia jalan sendiri kurang gitu, dikasih jalan berdua supaya lebih firm gitu loh. Nah, nggak pernah dibilang itu happy matrimony kan, selalu dibilang holy matrimony. Makanya happy itu sebenarnya adalah akibat dari pengudusan. Maksudnya gini, dunia dengan segala isinya kan adanya di frekuensi bawah sini. Tujuannya pernikahan, Tuhan mau bawa setiap anak-anaknya keluar dari frekuensi ini, sebenarnya ada di atas. Akibat dibawa keluar ini namanya dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Karena dikuduskan, dipisahkan, keluarga ini dipimpin sama Roh Kudus. Kita udah bahas kemarin di pembahasan tentang frekuensi di Harmony with God. Yang bisa bikin balon itu terbang adalah gas helium. Bukan udara dari mulut. Gas helium ini ngomong Roh Kudus. Kita bisa kudus karena Roh Kudus. Ketika dua orang menikah karena Tuhan, mereka mau dikuduskan, mereka naik frekuensi ke atas, terus mau dipimpin Tuhan, maka love itu adalah hasilnya. Maka joy dalam rumah tangga adalah hasilnya. Maka peace dalam rumah tangga adalah hasilnya. Ini bukannya tujuan tapi adalah byproduct. Itu adalah akibatnya. Kita married alasannya karena Tuhan mau kuduskan kita. Nah, sekarang kita ngomong lagi sama diri kita. Kalau begitu, kadar siap nggak siap married itu bukan cuma ngomong kita punya uang atau nggak punya uang. Punya pekerjaan atau nggak punya pekerjaan, tapi seberapa kita sudah bertumbuh punya kedewasaan di dalam Tuhan. Seberapa kita punya pengertian bahwa saya ini punya roh, jiwa, dan tubuh, ada rencana Tuhan dalam hidup saya, dan saya nggak bisa kerjain sendiri. Saya butuh ada orang yang ngebantuin saya. Kalau kita udah nyampe kepada pengertian itu, dan kita ketemu sama orang yang bisa satu visi sama kita. Contoh, misal saya dapat kerjaan satu proyek nih, saya nggak bisa nih ngerjain sendiri karena proyeknya terlalu besar. Saya perlu cari orang yang bisa sama-sama mengerti proyek yang saya mau kerjakan ini, bisa satu frekuensi gitu jalannya, nggak bikin susah. Ketika saya ketemu orang ini ngomongnya nyambung, akhirnya kita sama-sama, yuk kita partnership kalau kita ngomong dalam pekerjaan, yuk kita joinan ngerjain proyek ini. Supaya apa? Supaya proyeknya selesai. Nah sama, ketika kita mengerti bahwa hidup ini kita ada penugasan dari Tuhan dan mengerjakan tugas Tuhan ini nggak bisa sendirian, terus begitu kita ketemu dengan orang, bersahutan dengan orang ini, kita tahu kita udah siap dan Tuhan akan bukakan lebih dalam lagi sebenarnya dalam perjalanan itu. Mengenai yang lain-lain, kalau kita sudah cinta Tuhan, kita nggak mungkin cinta Tuhan tapi kerjaan kita berantakan, karena dalam bekerja kita udah bahas di Taman Eden kan, bekerja pun ibadah. Nggak mungkin kita ngomong pelayanan tapi di mata manusia kita jadi batu sandungan. Kalau kita bilang cinta Tuhan, dimanapun kita berada kita nggak mempermalukan Tuhan, seharusnya. Nah jadi ya begitu, jadi gini, kalau belum siap jangan buru-buru nikah. Pernikahan itu hanya untuk yang dewasa dan yang mau komit. Karena kalau kita nggak berani komitmen, nggak bisa. Dan saya ada catatan di sini, kalau masih lagi pacaran ya memang benar-benar kenal. Tapi kalau udah berani jadi pasangan, istri juga mesti berani ngelihat suami yang berani punya responsibility, artinya berani tanggung jawab. Responsibility itu maksudnya apa sih? Punya tanggung jawab itu apa? Kalau dari awal aja untuk tanggung jawab yang kecil, pasangan kita ini dari masih pacaran aja udah gak memenuhi syarat, ya jangan dipaksain. Karena kebanyakan kadang-kadang saya juga bingung ya, saya suka ngeliat orang dari pacaran aja udah banyak yang gak cocoknya, kenapa mesti dipaksain sih? Kenapa gak ini dulu?
Biasa sih karena nguber umur kayak gitu-gitu tuh yang jadi Iya, atau udah bucin, excuse-excuse atau gitu. cinta buta kan, Ya, bucin kan. lah. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar mau buka mata, benar-benar buka mata, responsibility itu kan terdiri dari kata respon dan ability. Respon dan ability, ability itu kan kemampuan. Artinya responsibility bertanggung jawab itu adalah artinya kemampuan memberikan respon, bukan kemampuan memberikan reaksi. Bedanya apa respon dan reaksi? Respon itu kita berikan karena kita punya sesuatu, kebenaran yang kita punya. Kita udah bahas ini di Whole Armor of God kemarin. Reaksi itu kita nggak punya pengertian main asal kayak orang latah aja. Disenggol langsung marah. Begitu kesinggung dikit langsung marah. Tapi respon ini tergantung dari seberapa banyak kebenaran yang kita punya. Nah, kebenaran yang dipunya ini nyampe kepada kesadaran apa nih? Kan kita sadar udah kita ngomong Great Awakening di Fellowship Great Awakening, kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita ngomong sama pasangan kita ini, kebenaran yang dia punya untuk berespon, kebenarannya baru sampai level mana nih? Baru sampai level tubuh doang kah? Tubuh itu baru dalam kesadaran panca indera doang kah? Atau dia punya responnya, kebenarannya udah sampai level jiwa, dia udah punya kematangan secara jiwa. Kematangan secara jiwa ini maksudnya gimana? Maksudnya dia punya pengendalian emosi, dia bertutur katanya punya etika, dia nggak gampang kesulut. Kalau respon secara tubuh itu maksudnya apa? Oh, kalau diajak ngomong dia bisa ngerti bagaimana menjawab, atau dia ngerti bagaimana memeluk pasangannya, bagaimana menggandeng, itu respon kedewasaan secara tubuh. Respon kedewasaan secara jiwa dia punya kesehatan mental yang ini. Tapi kan kita tahu ada roh, respon kedewasaan secara roh. Wah, kalau kita punya pasangan nih masih pacaran, kita udah tahu nih orang udah punya kedewasaan kebenaran secara roh, dia tahu setiap rema revelation, sehingga setiap kali ada masalah dia punya responsibility, kemampuan memberikan respon gak cuman secara tubuh, tapi dia bisa yang lebih dalam secara jiwa, tapi lebih dalam lagi secara roh. Wah, udah mateng banget ini. Secara kebenaran firman tahu, secara pengendalian mentalnya dia tahu, secara tubuh pun dia ngerti untuk gentle-nya bagaimana. Wah, kita udah tahu, wah ini langka nih yang kayak begini. Kalau kita ngerti punya pasangan yang punya responsibility kayak begini, ya ini kemungkinan besar emang udah jodoh dari Tuhan. Dan Tapi kayaknya jarang ya. Zaman Yang satu sekarang paket lengkap begitu kayaknya langka banget ya. Makanya kenapa? Kalau kita tahu jarang, inilah tugas kita para orang tua sekarang. Ajari setiap anak kita dari kecil bertumbuh dewasa, nggak cuman kita gedein anak kita tuh cuman badannya doang yang gede, tapi jiwanya pun harus dewasa, rohnya pun harus sama-sama dewasa. Jadi pertumbuhan ini nggak ada yang jomplang, karena banyak loh, jangankan ngomong secara kedewasaan roh ya, tubuhnya dewasa, tubuhnya gede, jiwanya masih anak kecil tuh banyak loh, banyak sekali. Apalagi ngomong roh, kalau jiwanya aja masih anak kecil, apalagi ngomong kesadaran rohnya lebih berketek lagi, lebih nggak ada lagi. Makanya inilah tugas kita orang tua, gedekan anak kita bener-bener. Kasih mereka nggak cuma makanan, tapi juga di jiwa, tapi juga di roh. Ini pembahasan yang beda lagi nih, udah berhubungan sama parenting kalau udah begini nih. Iya nanti. Kita nanti ada ya berarti iya, ya. Betul. Betul. Oke, mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang mau bertanya? Boleh loh kalau ada yang mau tanya. Nanti ditulis aja ya kalau ada, Boleh mungkin ya? di WhatsAppin. Iya. Iya, oke. Nah, mungkin ini juga menjadi pelajaran buat orang tua. Kalau nanya jangan gini, kalau mau nikah kerjanya apa? Banyak yang nanya gitu banyak. Nanya gitu kan, usianya terus berapa, ya kan? yang ditanya salary-nya gede apa enggak? Bener, mesti nanya juga pendewasaan dalam Tuhan itu gimana ya? Betul. Tambah satu pertanyaan lagi. Karena kalau nanya cuman itu, sebenarnya dasar pertanyaannya orang tua apa? Kalau kita ngeliat di situ, fear kan, Iya. rasa Iya, takut betul. kan. Itu nanyanya aja kondisinya udah ada di frekuensi bawah. Makanya orang yang nggak punya satu yang settle di dalam Tuhan, hati yang benar-benar firm di dalam Tuhan, selalu apapun tuh fear based, menentukan apapun dunia ini lihat deh, apapun bergeraknya tuh fear based semua. Tanpa sadar banyak orang Kristen pun bergeraknya apapun fear based. Kalau udah bergeraknya apapun fear based, udah pasti itu udah ngaco deh sebenarnya. Yuk next, pertanyaannya kayaknya masih banyak nih. Oke. Kita bahas dari sisi yang sudah menikah kali ya sekarang ya. Betul. Nah, dari sisi sudah menikah nih,
Sepertinya ini lebih banyak pertanyaannya ya. Kayaknya bagian ini banyak banget. Nah, di dalam firman Tuhan itu kan dikatakan, hai istri-istri, tunduklah pada suami. Ya kan? Nah, tapi sometimes kata-kata ini nih dipakaikan menjadi tameng nih kok. Ya. Tamengnya gimana? Bisa jadi sebenarnya karena mungkin si suaminya memiliki sifat yang egois. Ya, itu kan maunya didengar terus nih kok. Jadinya itu lu harus tunduk lo ya pokoknya ya kan. Ya. Atau bisa juga tunduknya dalam gini. Misalnya kan istri-istri memang harus menghormati suami, harus tunduk dengan suami. Tapi suaminya itu melakukan misalnya KDRT. Nah itu gimana tuh kok? Apakah harus dipertahankan? Atau harus Nah. benar-benar tunduk, harus benar-benar taatkah dengan si suami itu gitu. Iya. Betul. Babak belur yang ada nanti ya. Nih, pertanyaannya sebenarnya, maunya Tuhan sebenarnya pasangan itu ngalamin itu enggak sebenarnya? Enggak kan? Enggak. Sebetulnya sih pastinya enggak. Iya. Emang Tuhan mau? Emang Tuhan yang menyediakan pasangan yang ngalamin kayak begitu sebenarnya? Kayak tadi misalnya, istrinya baik misalnya, tapi suaminya egois. Siapa suruh yang milih suaminya yang gak sepadan sebenarnya dari awal nih? Kan yang tadi udah dibilang, kalau memang pilih, ada harga loh yang harus dibayar. Seringkali yang ngalamin masalah kayak begini, yang sebenarnya sebenarnya Tuhan udah kasih tahu seluruh warning ada di kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Tapi karena dia tidak mau lihat warningnya, semua makanya bener lah. Makanya kalau ngelihat makin kesini, saya bilang bener ya firman Tuhan itu nggak salah. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri, bener. Memang saya juga di umur segini baru sadar banyak sekali keputusan-keputusan saya yang salah. Baru saya lihat, oh iya bener. Sebenarnya pasangan yang ngalamin kayak begitu, coba cross check. Waktu pas mau milih pasangan dia nanya Tuhan nggak? Memilih sesuai dengan kedewasaan yang tadi nggak? Kebanyakan nggak. Tapi toh kasih karunia Tuhan lagi-lagi. Ini kan Tuhan kan selalu jadi bagian yang nyebokin terus kan. Iya kan? Udah salahnya pilihan kita, milihnya nggak nanya Tuhan. Maksa juga Tuhan, udah Tuhan pokoknya dia yang saya suka, pokoknya udah berkatin aja Tuhan. Dia berkati. Iya pokoknya iyalah Tuhan. Ujung-ujungnya begitu udah masalah, gimana Tuhan? Kata Tuhan, sebenarnya gue udah tahu loh dengan ke alfa omegaan gue udah tahu sebenarnya dari awal kalau lu pilih dia ujungnya begini sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau kita ngelihat dasarnya kerjaan saya adalah kan di bidang kontraktor. Saya akan selalu pakai pembahasan dari dunia yang saya ngerti ya. Kalau dalam kondisi pekerjaan itu udah proyek itu jalannya salah, saya nggak akan pusing sih sebenarnya. Balik lagi aja saya minta gambar kerjanya mana, blueprintnya mana. Karena kalau kita terusin tanpa mau ngelihat ke gambar kerja, semuanya ngikutin di proyek itu, kan ada berbagai macam vendor. Ada vendor A, vendor B, vendor C. Masing-masing punya pandangan sendiri. Sama begitu rumah tangga lagi masalah nih tentang ngomong penundukan ini. Si istri baik, suaminya tadi KDRT, terus nanya sama teman-temannya yang lain. Temannya bilang, iya bener laki lu gak pantas. Punya pandangan masing-masing, lingkungan pertemanannya beda-beda. Si laki juga sama. Si laki ini ketemu teman-temannya bilang gini, lu jadi laki memang mesti kuat, jangan mau sama bini diatur-atur. Laki memang mesti ngatur, memang laki adalah raja di rumah. Jangan jadi suami takut istri kalau kata orang. Nah, ya kan begitu kan? Sama kalau kayak di proyek udah masalah nih, si vendor A ngomong A, vendor B ngomong B, ngomong C, semua punya banyak omongan. Sebenarnya pada pusing-pusing, udah keluarin aja gambar kerjanya mana, blueprintnya mana, balik lagi aja ke gambar kerja. Baru kita bisa ngeliat ini kedistorsinya di mana, kedistorsinya masalah ini di mana. Karena kalau maunya Tuhan nggak pernah mau terjadi begitu. Baru setelah kita ngelihat di gambar kerjanya, firman Tuhan memang bilang, hai istri tunduklah kepada suami. Memang gak gampang, nanti kita breakdown satu-satu dengan berbagai ininya. Cuman kenapa firman Tuhan itu bilang hai istri tunduklah kepada suami? Ya memang kasihan ya sebenarnya kalau istri itu salah pilih suami memang. Memang ya udah nasib, udah kalau orang ngomong tuh memang udah derita loh deh sebenarnya memang. Maksudnya ya memang istri itu memang dikasih memang untuk jadi penolong. Tapi untuk kaum Adam yang sebenarnya udah ngerti vision dalam Tuhan. Tapi delala nih yang si istri yang harus jadi penolong ini, Adamnya belum ngerti tugasnya di dalam Tuhan nih. Ya mau gak mau si Adamnya kan ada kecemplung di
bawah nih. Ya mau nggak mau dia mesti ngedongkrak si Adam ya buat naik ke atas kan. Memang mau nggak mau si istri ini harus tunduk sama si suami, mau nggak mau ngedoain lah, bercucuran air mata lah, itu memang harga yang memang udah harus dia bayar memang. Tapi sikap hati itu menentukan. Kalau kita tunduk kepada istri, tunduk kepada suami, bukan karena Tuhan, pasti akan berat. Tapi kalau kita melakukannya karena Tuhan, beda. Saya mau ngomong sama teman-teman gini. Di dunia ini ada hukum, tergantung cara kerjanya. Kalau kita mau ngangkat satu benda dengan kekuatan sendiri tanpa pakai hukum, ngangkat manusia, ngangkat mobil nggak angkat. Sama, ketika istri tunduk kepada suami, tapi hatinya dia lakukan karena Tuhan, dia colokkan hatinya kepada Tuhan, yang menjadi si pembela istri ini di hadapan suami ini adalah Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan si istri ini untuk tunduk kepada suami ini. Tuhan akan merekayasa, nggak percaya cobain aja. Bisa akan terjadi kan kelegaan. Cuman kalau sudah kita kasih ke Tuhan, jangan kita ambil. Karena gini, kalau kita udah kasih ke Tuhan, harusnya kan kita pakai caranya Tuhan kan. Seringkali gini, ya udah saya mau tunduk sama suami. Tapi kalau dia A, B, C, D, kalau dia begini. Terus kalaupun dia mau tunduk, dia bertahan makan dalam karena pakai kekuatan sendiri. Kalau pakai kekuatan sendiri, itu balonnya kan tetap akan ada di bawah sini. Dia berusaha tunduk sama suami, balonnya dia tiup dengan kekuatan dari mulut sendiri. Energinya, balonnya ini diisi sama Roh Kudus sama gas helium, balon ini akan keluar, si iblis itu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Benar-benar nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah kalau memang dilakukannya karena Tuhan, itu Tuhan akan benar-benar bukakan jalan loh. Jadi jangan pakai, kalau kita udah kasih ke Tuhan, jangan pakai cara kita lagi, tapi biarkan pakai cara Tuhan. Supaya si iblis itu nggak bisa bikin keadaan itu jadi tambah runyam. Jadi poinnya itu balik lagi, istrinya sendiri itu harus benar-benar terkoneksi dengan Tuhan sang sumbernya itu sendiri ya. Betul, dan kalau memang udah diserahkan kepada Tuhan, ingat di Taman Eden, pembahasan kita Taman Eden apa? Seluruh buah ini boleh kamu makan. Satu yang gak boleh kamu makan yaitu buah pohon pengetahuan. Jadi ketika istri itu tunduk kepada suami, carilah alasan apapun untuk bersyukur. Lihat aja, walaupun ini suami sejelek-jeleknya gini, terima kasih Tuhan saya masih punya suami, ada banyak juga yang mau punya suami gak bisa. Walaupun suami ini rese, ya terima kasih Tuhan, apa aja dah, ya apalah, carilah buah yang bisa dimakan. Tapi jangan makan buah pohon pengetahuan ini. Karena apa? Begitu makan buah pohon pengetahuan, yaitu begitu kita mau tunduk, mau melakukan firman, tapi kita pakai logika, kejadiannya kayak si Adam dan Hawa, begitu makan buah pohon pengetahuan langsung truk, frekuensinya dari atas turun ke bawah. Secara logika memang gak masuk akal, ini orang laki bermodel begini memang ditundukin. Si iblis itu kan masuk berbagai suara untuk gak akan bisa. Makanya kalau memang mau tunduk, lakukan hatinya karena Tuhan. Jadi bukan karena suaminya, bukan, karena Tuhan yang suruh. Makanya gue ngelakuin. Tapi tunduk ini bukan artinya waktu digebukin dia diam ya. Bukan, kan cerdik seperti ular, dulu seperti merpati. Ada ayatnya nih, kalau sampai terjadi masalah, 1 Korintus 7 ayat 5 BIS, bahasa Indonesia yang disederhanakan. Coba tampilkan, 1 Korintus 7 ayat 5. Kalau sampai benar-benar lagi ada masalah, firman Tuhan udah keras tahu. Janganlah menjauhi satu sama lain secara suami istri. Boleh untuk sementara waktu asal dua-duanya sama-sama sudah setuju. Dengan demikian masing-masing dapat berdoa dengan tidak terganggu. Tetapi kemudian haruslah kalian kembali saling mendekati secara suami istri. Kalau tidak begitu nanti kalian bisa menuruti bujukan roh jahat. Karena kalian tidak kuat menahan nafsu. Artinya gini, kalau memang suami istri ini lagi ada masalah, nggak apa-apa pisah dulu. Buat nenangin diri dan ambil waktu untuk berdoa. Nah, ketika lagi memisahkan diri, ini circle kita menentukan. Circle kita, makanya ada quote yang bilang ini, show me your friend and I will show you your future. Kalau lagi suami istri ribut nih, ngomong tentang masalah penundukan nih, ngomong masalah ego, si istri punya teman-teman yang gak takut akan Tuhan, gak bisa ngebawa kebenaran firman Tuhan, udah pasti sarannya apa? Udah ceraiin aja laki model begitu.
Betul. Betul. Tapi bukankah dalam firman Tuhan juga berkata kalau misalnya berantem itu nggak boleh sampai matahari terbenam. Ya betul. Hah. Tapi kan berpisah dulu Niko. Berpisah dulu kan ini kan butuh waktu Niko. Supaya bisa berdoa dan berpuasa. Tujuannya apa? Berdoa dan berpuasa maksudnya gini. Waktu suami istri ribut kan dia kejebak di frekuensi bawah, kemarahan kan. Maksudnya berpisah, pisah dulu rumah supaya masing-masing bisa ngademin keluar dulu nih dari zona frekuensi bawah ini. Karena selama lagi ribut ada di zona bawah ini, kita pairing dan connected sama si iblis, sama juga kan kemarin kita udah bahas, kalau pairing dan connected, dua handphone pairing dan connected terjadi transfer file. Kalau lagi di zona debu dan tanah ini, zona kutub, lagi suasananya marah, yang ngambil keuntungan tuh siapa? Suami istri ribut itu menang jadi abu kalah jadi arang loh lagi ribut, dua-duanya nggak ada yang damai sejahtera, yang ambil keuntungan siapa? Energinya lari kemana? Si setan sebenarnya yang mencuri, membunuh dan membinasakan keluarga itu. Makanya orang yang bijaksana yang mengerti ini peperangan rohani, dia memilih untuk apa? Ya udah, gua keluar dulu. Supaya bisa berdoa dan berpuasa, minta hikmat Tuhan. Maksudnya keluar nih dari zona perang ini. Ketika udah dalam di zonanya ini dipimpin Roh Kudus, baru sama-sama tenang. Ngomongan ini ngomong di luar zona perang gitu loh. Kalau kayak dua negara berperang kan jangan ngomongnya di titik konflik. Ngomongnya kenapa tuh harus di luar di area perdamaian gitu loh maksudnya. Ketika sama-sama ya bagus kalau dua orang ini sepadan. Makanya Tuhan bilang punya pasangan yang sepadan. Ketika lagi ribut dia orang ini dua-duanya cepet sadar. Oh iya ya ngapain kita ribut sebelum matahari terbenam. Firman Tuhan bilang nggak boleh ribut. Ya udah selesai kita pelokan lagi. Wah itu ya puji Tuhan. Itu kalau memang masing-masing udah punya kedewasaan yang luar biasa. Emang Tuhan maunya begitu. Ya kita di sini berdoa supaya semuanya mengalami hal tersebut. Kami berdoa Amin. begitu. Kalau yang udah kadung salah nih, ingat inilah tugas kita sebagai orang tua. Gedein anak kita punya pengertian akan Tuhan tuh. Makanya penting. Karena saya ketemu loh banyak orang mau punya uang seberapa banyak pun. Kan banyakan orang bilang untuk merit itu yang diperluin punya uang, punya pekerjaan tetap, punya apa. Kalau memang gak punya pengenalan akan Tuhan, tetap aja yang namanya ribut, yang rumah tangga berantakan ya berantakan aja. Yang bisa mempertahankan perekatnya apa? Firman Tuhan. Oke. Luar biasa Cukup ya. menjawab lah ya itu ya. Pasti betul, itu betul. ada teman-teman yang dikuatkan dengan pertanyaan tersebut dengan jawabannya juga. Betul Kita sekali. Next question. Next question ya. Nah, gini Niko. Biasanya Niko, dari pacaran nih menggebu-gebu ya kan? Menggebu-gebu nih gelombang cintanya. Tapi pas menikah nih kau banyak gak kau dengar? Kalau misalnya menikah nih, oh ya udahlah, gue udah dapetin, udah terbiasa, udah kayaknya yang penting dalam satu rumah kayak up and down. Katanya kayak gitu kok. Nah itu wajar apa enggak? Sparkling cintanya udah hilang. Iya, kayaknya tuh makin lama bukannya makin meningkat malah makin memudar. Nah itu gimana tuh kok? Makanya sebenarnya karena kedua orang ini awalnya menikah sebenarnya bukan karena cinta. Karena desire, karena hawa nafsu adanya di sini. Cuman karena belum mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mereka menganggap nafsu itu adalah cinta. Kan kita tahu kasih ada 5 ya, ada agape, ada philea, ada eros, ada banyak, ada beberapa deh. Nah, kasih itu seringkali kalau kita kedewasaannya di dalam Tuhan itu masih baru kesadaran tubuh, itu sebenarnya banyak orang dibutakan kita bilang itu cinta padahal nafsu sebenarnya. Jadi kalau dibilang alasannya udah nggak ada perasaan cinta, sebenarnya itu salah. Karena cinta itu hasil dari yang tadi saya bilang tadi apa? Pernikahan itu alasannya adalah untuk pengudusan, holy matrimony kan. Bener, makin cinta Tuhan, harusnya pasangan ini akan semakin jatuh cinta. Karena makin gimana sih pasangan ini? Coba kita baca di ini nih, di saya ada catatannya di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Kalau kita punya pasangan gini, coba teman-teman baca ya di saya ada kasih tanda di yang warna merah itu. Perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa.
yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Supaya apa? Yang tadi di atasnya yang saya tandain kuning itu, firman Tuhan bilang gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Demikian juga yang bagian bawah yang birunya, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Nah, kalau orang makin benar di dalam Tuhan, si istri makin ngerti manusia batiniannya makin bagus, bagaimana mengasihi suami makin bagus, makin tunduk. Suami juga mana-mana pasti makin sayang sebenarnya. Apalagi terus ketika si istri dibahagiakan, firman Tuhan bilang apa? Supaya doamu jangan terhalang. Kita makin kenal, makin cinta Tuhan, sama-sama ada di frekuensi atas. Nggak mungkin sebenarnya ada perasaan, jadi nggak ada perasaan cinta tadi. Itu kan ngomong jadi jenuh kan, jadi ada bosen juga kan. Karena akan ada selalu dunia yang baru yang dibukakan. Ada dunia aja pernah ngomong gini loh, kalau kamu nyenengin istri, rezekinya bakal banyak. Pernah dengar ya begitu ya? Ada. Bener kan? Karena apa? Tadi kalau ngelihat di bagan tadi, boleh bagan yang tadi pertama dong, boleh dikasih lihat lagi bagan yang pertama. Istri itu tadi adalah blessing. Nah, lihat ya, istri adalah blessing. Siapa sih yang gak mau jalan sama blessing sebenarnya? Cowok mana sih sebenarnya gak mau jalan dengan berkat? Cuman kenapa si cowok ini gak pernah bisa ngelihat istrinya sebagai berkat? Karena si cowok sama cewek ini kejebak di frekuensi bawah sebenarnya. Berkat ini cuman akan aktif ketika dia ada di zona berkat. Kalau misalnya kita bisa taruh istri kita, kenapa suami itu dibilang suami itu adalah imam? Sampai ini, itu laki-laki doang. Memang tugasnya laki-laki membawa istri naik ke atas sebenarnya. Untungnya si suami membawa istri kenal Tuhan adalah apa? Istri yang memang adalah blessing, ditaruh di zona blessing, aktif nih. Aktif, itu cara mengaktifkannya. Maksudnya gimana? Nih kalau kita mau nyalain AC nih contoh. Bagaimana caranya untuk aktifin AC ini? Saya harus pakai remote AC yang frekuensinya sama. Begitu saya pakai frekuensinya sama, cetet, nyala, aktif. Tuhan udah kasih istri sebagai blessing, berkat. Taruh aja di zonanya Tuhan, itu aktif langsung. Berkat yang Tuhan titipkan, jadi berkat suami itu, Tuhan udah kasih sebenarnya di istri. Kalau suami jalan sama istri, aktif terus nih, sepakat nih, berdua nih, nggak usah takut sebenarnya kekurangan rezeki sebenarnya. Tapi dunia salahnya gini, senengin istri apa? Oh kasih aja semuanya, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, dikasih semuanya. Itu salah, walaupun kelihatannya sama-sama menyenangkan. Tapi kalau yang disenangkannya cuma hawa nafsu si istri, ngerti ya maksudnya ya? Bukannya nggak boleh beliin, mau beliin apapun ya buat si istri nggak apa-apa sebenarnya. Tapi bukannya ada tanggung jawab selain beliin apapun yang dibutuhkan sama si istri, bawalah si istri itu naik ke dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga apapun yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan akan diberikan. Apa sih yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan? Semua harta dunia yang dimiliki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu suami ini sebagai imam bisa membawa istrinya di dalam zona berkat, portalnya itu aktif. Pasti suami ini gak mungkin dalam pekerjaannya masalah. Si istri ini akan jadi penolong yang luar biasa. Itu benar-benar kalau kondisinya begitu, sebenarnya nggak akan ada pernikahan yang boring sih. Karena akan selalu ada hal-hal yang baru. Siapa sih boring dengan sumber berkat? Nggak ada yang boring kan? Emang ada orang yang bosen sama uang? Emang ada orang yang gue udah bosen ya sama uang, nggak mau nih, buang aja uang? Nggak ada lah. Tapi karena kita nggak pernah ngeliat istri kita sebagai sumber berkat, kenapa istri ini kita nggak bisa lihat sebagai sumber berkat? Kalau kita mau tarik lagi lebih dalamnya. Karena berkat ini air itu nggak ada gelasnya. Ini saya bisa pegang air, ada gelas, maka air ini bisa saya pegang. Sehingga berkat yang ada di dalam air. Begitupun suami yang nggak punya kapasitas di dalam Tuhan,
Istri dia juga akan berjuang terus, berjuang untuk nyenengin istri, berjuang untuk ngomong sama istri, akhirnya cari-cari di luaran bagaimana sih cara komunikasi sama istri, bagaimana bahasa kasihnya, bahasa ininya, berjuang. Padahal kalau kapasitas wadah dia benar di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan simple. Cintailah Tuhan, cintai kebenaran firman Tuhan, perbesar kapasitas hati, mengasihi istri, itu otomatis. Karena kita mengasihi Tuhan, nggak perlu diajarin dengan berbagai teknikal, karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi istri. Orang pelayanan mengasihi jiwa-jiwa caranya gimana? Nggak usah pakai topeng. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mencintai jiwa-jiwa yang dicintai sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak mencintai Tuhan, mencintai jiwa-jiwa, itu mah kita cuma rajin pelayanan doang. Akhirnya makanya dalam pelayanan bisa jadi ribut. Karena sebenarnya bukan mencintai jiwa-jiwa, yang kita lagi suka adalah kegiatannya. Makanya sebenarnya dalam segala apapun, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah dua hukum yang utama. Maka sebenarnya masalah bosen, boleh tampilin ada ininya nggak? Ada quote-nya tuh, marriage isn't a promise. Ada quote bilang ini, pernikahan antara kita, pasangan kita dan Tuhan. Ngeri loh kalau ngomong sama pasangan, ngomongnya saya udah nggak punya perasaan lagi, makanya ya udahlah kita pisah aja. Kalau kita ngomong sama orang nggak punya komitmen model kayak begini, ini kita udah nggak tahu nih sebenarnya ngomong sama manusia atau apa bukan nih. Karena orang itu yang bisa dipegang ngomongannya sebenarnya. Perasaan bisa timbul tenggelam. Bosen bisa apapun, tapi kalau udah namanya komit ya komit. Bukannya masalah perasaan. Kalau udah komit, apalagi ini di dalam Tuhan, gak bakalan bosen. Yang tadi saya bilang. Coba lanjut. Tapi kalau misalkan ada pasangan, sang suami mungkin mengerti firman Tuhan. Tapi ada juga mungkin pasangannya nggak merasakan kalau dia merasa dikasihi oleh suaminya. Meskipun suaminya tuh betul-betul sudah mengerti firman Tuhan. Tapi seperti tidak bisa mendelegasikan firman Tuhan itu ke si istri. Itu ada bagian part yang hilang. Itu apa yang harus dilakukan? Sedangkan mungkin si suami tidak sadar dengan kondisi itu gitu. Iya, kan balik lagi makanya semua kedewasaan kan. Kan marriage itu kan sebenarnya untuk pria yang, orang yang dewasa. Nggak pernah buat anak kecil. Dan kalau memang kita memang perlu kasih tahu antara kita tahu sesuatu dan mengerti segala sesuatu itu kan memang sesuatu yang beda ya. Kadang kita udah ngomong di roh, jiwa dan tubuh. Cara mengembangkan cara mengembangkan kesadaran di tubuh adalah dengan olahraga. Tuhan berikan otot di tubuh jadi kuat dengan olahraga. Di jiwa Tuhan kasih logika. Cara mengembangkan logika dengan belajar maka akan memperoleh pengetahuan. Di roh itu Tuhan kasih ada iman. Seperti Tuhan kasih ada otot, Tuhan kasih ada logika, Tuhan kasih ada iman di roh. Cara mengembangkan iman adalah takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat. Nah kalau kita sekarang ngomong sama pasangan kita yang dia sudah tahu ayat, tapi dia tidak bisa mengasihi istrinya menjadi pelaku firman, karena ayat itu dia baru tahu sampai level jiwa, baru sampai level logika. Makanya kenapa para ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan Yesus bilang, kamu bisa ngomong panjang lebar, tapi ketika lagi hari Sabat, Tuhan mau menyelamatkan lebih pentingan mana, jiwa-jiwa atau aturan? Sabat untuk manusia atau manusia untuk Sabat? Makanya kenapa kalau kita kepada Tuhan itu cuman jagonya sampai jago firman, kita nggak akan bisa nyampe kepada yang tadi dibilang mengasihi istri. Karena mengasihi istri itu terjadi pada saat si pria ini nyampe kepada kesadaran roh, dia wake up. Makanya pelayanan Gaspit adalah wake up call sekali lagi. Dia takut akan Tuhan sehingga iman dia berkembang mendapatkan hikmat. Dengan hikmat yang dia dapat daripada Tuhan, vision yang dia dapat dari Tuhan, dia bisa mengasihi istrinya. Kenapa dia bisa mengasihi istrinya? Karena dia sudah mendapatkan, ketika dia wake up di dalam Tuhan, dia mendapatkan vision dari Tuhan, dia mengerti dia hidup karena mendapat kasih dari Tuhan. Dengan kasih yang dia dapat dari Tuhan, dia bisa memberikan kasih itu kepada istrinya. Tetapi kalau dia nggak pernah wake up, dia cuman jago secara logika, hati dia nggak connect sama Tuhan, yang besar itu adalah kepala dia.
Kepala dia besar, hati dia kecil. Makanya di dalam hati dia cuman ada dia dan diri dia doang karena kecil. Hati yang besar itu terjadi pada saat hatinya dia itu connect dengan Tuhan. Makanya orang semakin takut akan Tuhan, hati dia akan semakin diperbesar oleh Tuhan. Kapasitas hati dia semakin dibesar oleh Tuhan, sehingga Tuhan bisa masukkan banyak jiwa-jiwa di dalam hati orang ini. Mulai dari suami akan dimasukkan istri sebagai jiwa yang pertama. Nanti akan dimasukkan anak-anak, nanti akan dimasukkan keluarga besar, nanti akan dimasukkan teman-temannya. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan, Tuhan perbesar kapasitas hatinya, sehingga blessing orang pesuami yang begini, dia akan ngerti, istri itu bukan beban, mengasihi istri itu adalah berkat. Karena hati dia itu seperti gelas, karena dia mau perbesar, Tuhan bisa tuangkan, ada istri, ada anak, ada siapapun, jiwa-jiwa. Dia akan melihat seluruh jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidup dia, entah dalam pelayanan, entah dalam komsel, entah dalam apapun, itu adalah blessing. Nggak pernah jadi beban, karena memang kapasitasnya muat. Tapi kalau hatinya nggak pernah ada, nggak heran orang yang seperti ini, isi hatinya cuma diri dia sendiri doang. Yang gede pikirannya doang. Kalau logikanya yang besar, dia akan memakai ayat nggak pernah untuk memenangkan jiwa, dia akan pakai ayat itu selalu untuk nyenterin orang-orang. Akan pakai ayat justru untuk abuse pasangannya dengan firman. Kamu mesti tunduk sama suami, padahal dia sendiri nggak melakukan kepantasannya untuk diinin, untuk dihormati misalnya. Firman Tuhan kan gak cuma bilang hai istri tunduk sama suami, tapi juga hai suami kasih istri. Selalu dua sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Banyak ya? Banyak, masih banyak, sebenarnya. tenang aja. Lo bisa sampai jam 11 malam, jam 11 malam ini. Nah, oke, banyak juga di luar sana nih kok. Kan kalau kita, seperti kita ketahui ya, suami itu kan sebagai kepala keluarga. Nah, tapi banyak juga zaman-zaman sekarang ini kan independent woman. Nah itu ya, sebagai kepala keluarga, jadi si istri yang lebih dominan, si suaminya yang lebih kayak gantian gitu. Bahkan mungkin ada kasus yang akhirnya si suami tidak bekerja, memerankan peran bapak rumah tangga yang harusnya ibu rumah tangga. Betul. Jadi istrinya yang bekerja, yang banting tulang lah ya, penghasilan gitu. Jadi banting tulang. Jadi si suami yang mengurus anak. Jadi tugasnya terbalik. Yes. Kalau kayak gitu, apakah boleh gitu loh pertanyaannya? Nah, sekarang secara logika aja, coba menurut dari saya mah sebetulnya kurang tepat ya. Kan harusnya memang suami tugasnya ya bertanggung jawab atas keluarganya itu gitu loh. Kalau memang istri bekerja, tapi nggak tahu nih sesuai apa tidak, ya itu yang harus ditanyakan justru. Tapi ini bukan curcol kan? Oh tidak. Bukan curcol ya, bukan curcol ya. Okay. Puji Tuhan bukan curcol. Kita buka bagannya. Enggak. Apa kalau memang udah ada gambar kerjanya, balik lagi aja ke blueprint aja. Kalau tadi dibilang kalau istrinya lebih dominan. Betul. Iya. Sebenarnya kalau kita ngeliat kan yang dapat tugas siapa sebenarnya? Kan Adam sebenarnya. Mau istri lebih dominan kayak bagaimanapun, istri itu adalah penolong. Saya setuju dengan Bu Inga tadi ngomong. Kalau contoh lagi dalam kantor, lucu nih kalau kita analogi, saya selalu suka analogi dengan dalam dunia kerja ya, karena saya orang sekuler, saya orang dalam dunia kerja sebenarnya. Kalau pimpinan, bos nih, bos itu kan memang dia sebenarnya kemampuan dia itu dia karena punya visi, dia punya modal, tapi dia nggak bisa kerja. Makanya dia butuh ada manajer-manajer yang pinter-pinter. Kalau bisa S1, S2, S3, tujuannya dia punya manajer yang pinter, tujuannya apa? Supaya bisa ngebantuin dong. Iya. Bener nggak? Lucu aja nih kalau misalnya si bos nih, ya anggaplah dia cuma lulusan SD doang. Tapi dia punya visinya gede, dia ngerti nih caranya buat bikin bisnis gimana. Tapi dia nggak ngerti secara ilmu pengetahuannya, makanya dia butuh manajer. Satu kali ada manajer datang S3, lulusan dari Amerika, cum laude, IP-nya tinggi, summa cum laude. Akan jadi lucu kalau misalnya si manajer ini yang lebih pinter ini malah jadi lebih dominan daripada si bosnya.
Siapa yang bos, siapa yang anak buah nih ceritanya nih. Kan si manajer ini pintar, semakin pintar harusnya si bosnya semakin seneng kan. Karena pekerjaannya akan lebih semakin ringan, semakin mudah, bener nggak? Jadi si bosnya ini bisa tinggal mengatur, mendelegasikan, arahin, kasih tahu, kasih target, kasih apapun ini tujuannya bagaimana. Akan jadi lucu ketika si bos ini punya manajer yang pintar, dia malah terintimidasi. Atau dia bilang, udahlah lu aja yang jadi bos, kayaknya lu lebih pintar dari gua, kayaknya lu lebih bisa ngedilin proyek daripada gua. Kok jadi begini? Ini situasinya udah nggak jelas nih. Kejadian 2 ayat 7, coba kita lihat. Kejadian 2 ayat 7. Ini proses pembentukannya Adam. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Adam dibentuk. Kejadian 2 ayat 20 sampai 22 kita lihat. Adam dibentuk. Hawa, ada saya kasih tanda biru. Dari rusuknya diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Hawa itu diambil dari Adam. Adam dibentuk, Hawa diambil dari Adam. Sehebat-hebatnya si Hawa itu dia sebenarnya tetap kalau ngomong dominan, enggak. Dominannya adalah si Adam sebenarnya. Karena si Hawa itu diambil dari si Adam, diambil dari tulang rusuknya. Ini firman Tuhan yang bilang. Kata dibangun di sini artinya bukan diciptakan. Kalau dalam bahasa aslinya kata tadi dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Dibangun di sini bukan diciptakan, tapi ini sama yang bahasa yang dipakai kalau misalnya ada kata-kata membangun rumah tangga, membangun satu hubungan, membangun gereja. Jadi Hawa itu tugas suami bukan hanya mengasihi istri, tetapi juga membangun istri. Karena dia adalah imam. Membangun istri itu bagaimana? Yaitu yang ngajarin istri bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau si istri ini dominan ini ngomong apa nih sekarang dalam level kesadaran apa? Kesadaran tubuh, jiwa. Secara jiwa dia pintar. Kalau suaminya nyampainya kesadaran roh, dia bisa mengendalikan istrinya. Kalau sampai si istrinya kesadaran jiwanya, logikanya hebat banget, suaminya terintimidasi, berarti si suaminya ini nggak nyampe kesadaran roh. Suami dia harus sadar dia ini jadi pria yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan itu apa? Bertumbuh ke arah Kristus. Dia harus jadi orang yang firm di dalam Tuhan. Makanya ketika ketemu istri yang dominan nggak akan membuat dia insecure, nggak akan membuat dia merasa. Justru dia yang bisa menasihati istrinya ketika dia ngeliat istrinya terlalu gila kerja. Mah, tetap kamu kerja benar, nggak salah. Tapi percaya sama Tuhan. Yang menjadikan kamu kaya itu, kita kaya itu adalah Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Uang nggak dibawa mati. Ayo kita datang ke mesbah keluarga. Menurut Bu Inga, kalau misalnya suaminya bisa ngomongin gini sama istri, walau istri juga bisa, wah ini suami bisa ngarahin Iya, gua. pasti Si istrinya juga akan iya bener juga ya, ngapain gua kerja sampai begini-gini. Istri itu jadi dominan karena dia ngelihat suaminya nggak bisa ngarahin. Makanya gini, suami itu harus sadar dia itu adalah imam. Tugas dia adalah membangun istri. Dia harus sadar dia itu menjadi seperti bapak rohani untuk si istri. Kenapa bisa si suami ini menjadi bapak rohani? Ya memang karena memang dia itu cerminan dari Kristus. Kristus adalah pokok, suami adalah ranting, istri adalah daun. Daun memang harus dapat makanan dari ranting, ranting dapat makanan dari pokok ini yaitu Tuhan. Makanya penting suami ini melekat dengan sang sumber yaitu Tuhan. Karena dia mendapatkan kasih Bapa, dia pun harus menyalurkan kebapaan dia ini kepada sang istri. Dia harus bisa menjadi bapak rohani terhadap istri. Kalau dia sadar dia bapak rohani, ketika terjadi argumen dengan istri, dia nggak akan ribut. Maksudnya gini, kalau kita ngeliat orang tua, misalnya Caca misalnya, anaknya lagi marah-marah, mungkin nggak Caca argumen sama anak kecil? Nggak mungkin, karena tahu ini anak kecil lagi ngomong. Palingan Caca akan ngalah dan mengarahkan si anak ini supaya dia nggak cranky lagi. Sama kalau suami punya kesadaran roh, punya kedewasaan roh, ketika istrinya lagi ribut, lagi dominannya keluar banget,
Dia nggak akan insecure, tapi dia yang akan memeluk sebagai bapak, dia yang akan mengarahkan. Jadi bukan masalah punya uang lebih banyak atau nggak punya uang lebih banyak. Istri boleh bekerja, selama itu benar-benar menjadi penolong untuk suami. Jadi sebenarnya nggak, kalau buat saya sendiri, memang hal dominan ini kalau kita ngelihat dari Bagan tadi, penting si suami ini jadi orang yang dewasa dulu di dalam Tuhan. Istri makin dominan, makin pinter, harusnya makin hoki. Iya dong, kita punya kalau ngomong dalam pegawai saya, manajer saya lulusan S3. Harusnya saya malah, wah beruntung dapat manajer pinter begini. Makin kaya gua nih punya manajer pinter begini. Kalau suami ini firm, dia punya istri yang dominan, dia punya istri yang pinter, yang bisa kerja, bisa ini. Apa? Bisa melindungi, bisa memeluk. Istri dominan kayak bagaimanapun pasti tunduk karena dia tahu ini sosok yang pantas saya hormati. Iya kan? Iya. Tapi dari awal loh. Enggak, ini kan ngomong Bagan. Makanya kalau bahas Bagan kayaknya peran si suami tuh memang pihak laki-laki tuh luar Tapi biasa. memang peran gitu. suami itu sangat penting. Sangat penting. Makanya kenapa kalau waktu dia lahir dari bayi, kita semua dari kecil, begitu kita lahir, kita itu kan berusaha mengendalikan tubuh. Makanya waktu anak itu masih bayi, dia belum bisa berdiri, dia bisa tiduran. Dia belum bisa ngomong, bisanya nangis. Dia belum bisa mengendalikan rasa lapar, makanya dia nangis. Dia belum bisa mengendalikan minum atau apa, makanya dia gampang muntah. Dia gampang kencing sembarangan, gampang berak sembarangan. Karena manusia sesungguhnya sedari baru keluar, mereka itu kayak belajar mengendalikan tubuh yang pertama. Ketika kita semakin dewasa, kita ngerti mengendalikan tubuh, kita nggak susah lagi mengendalikan badan. Mulai belajar mengendalikan jiwa. Kalau yang masih belum mengerti mengendalikan jiwa, belajar mengendalikan jiwa, jangan masih bayi terus di dalam jiwa. Karena kalau enggak mental health terus nih kena urusannya. Sama kalau udah belajar mengendalikan manusia jiwa, tubuh jiwa, belajar mengendalikan hidup di dalam roh. Jadi memang kita dari bayi itu sampai kita umur segini tuh belajar mengendalikan. Semakin kita bisa mengendalikan tubuh, jiwa, dan roh kita, makin kita connect sama Tuhan, gak ada satu apapun sebenarnya yang bisa bikin kita kenapa-napa sebenarnya. Karena di dalam Tuhan kita udah lebih daripada pemenang sebenarnya. Kita cuman dalam proses untuk belajar, cuman si iblis gak mau kita belajar, jadi kayak anak kecil itu dibuat kayak bayi aja terus gak pernah ngerti bagaimana untuk berlari. Cuman bayangkan ini dalam jiwa dan roh. Dalam jiwa dia nggak pernah settle, nggak pernah dewasa. Dalam roh dia nggak pernah settle, nggak pernah dewasa. Makanya di sisi situ diserang terus sama si iblis. Badannya tambah tua, jiwanya masih nggak pernah bertumbuh-tumbuh. Akhirnya sama dunia dia ngomongin apa? Lu udah umur segini masa kayak ngasih anak kecil? Makin terintimidasi dia. Lu masa udah kayak begini nggak bisa jadi imam buat keluarga? Makin terintimidasi, makin kena di frekuensi bawah. Jadi caranya bagaimana untuk laki-laki kayak gini? Kerjakan bagian kita mau nggak mau. Memang laki-laki memang harus mengerjakan bagiannya, bertumbuh di dalam Tuhan, perbesar kapasitas hati. Seluruh yang Tuhan berikan, pekerjaan, pelayanan, istri, anak, keluarga besar, mertua, teman-teman, itu semua adalah blessing. Kalau kapasitas hati laki-laki ini siap. Tapi kalau enggak, jadinya lah yang tadi ngomongan, kalau istri dominan gimana, kalau suaminya KDRT gimana, kalau ini begini gimana, itu semua cuma karena ketidakdewasaan, kapasitasnya enggak ini. Oke. Makanya harus dewasa. Ini pertanyaan yang tadi kan ada bahas tentang anak ya, Ko Willy ya. Nah sekarang tuh lagi tren orang bilang menikah tuh, Ci? itu gak harus punya anak kok. Gua mau bahasa Child keren, free. child free. Itu gimana tuh Ko Willy dari sudut pandang kalau dari Bagan itu? Banyak loh kasus-kasus pasangan muda-mudi tuh yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak di zaman yang sekarang ini. Karena mereka melihat mungkin ada yang trauma dengan pernikahan orang tuanya dan Betul. atau apa gitu. Atau gak mau repot gitu loh. Banyak orang memutuskan untuk child free. Ya semua sebenarnya keputusan itu balik lagi karena fear base kan. Balik lagi karena ada di frekuensi bawah, dunia dengan segala keinginannya semuanya sebenarnya terjebaknya di sini. Keputusan itu kan yang tadi Bu Inge ngomong kan, karena ribet lah, karena ketakutan-ketakutan yang atau trauma-trauma tertentu. Makanya lagi-lagi dosanya si iblis itu apa? Karena mereka ingin menjadi Tuhan.
pada saat kita mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, sebenarnya kita sombong loh. Karena anak ini kalau kita ngomong tentang child free itu, gak mau punya anak. Anak itu blessing daripada Tuhan. Anak itu pemberian, kepercayaan daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih kita anak, masa kita mau bilang enggak? Siapa yang Tuhan, siapa yang ini nih, siapa yang pencipta, siapa yang ciptaan. Kalau memang sang pencipta, bahkan yang mengasihi kita sampai rela mati buat kita, bilang kita mampu dipercaya dikasih anak, masa kita bilang enggak Tuhan? Yang lebih kenal kita ini siapa? Tuhan atau diri kita sendiri? Kalau kita bilang enggak, saya enggak percaya sama Tuhan. Wah berarti kok lu jadi orang Kristen kalau bilang enggak percaya sama Tuhan, kalau ada orang Kristen yang masih ngomong begini ya. Karena anak itu adalah blessing. Kalau Tuhan kasih, itu adalah kepercayaan. Akibatnya karena orang ini enggak mau punya anak, yang dia lakukan kebanyakan adalah apa? Ini menurut saya boleh kalau salah ya maafkan saya, pandangan pribadi saya aja. Dia nggak mau punya anak kan berarti dia memanipulasi tubuhnya kan, dengan berbagai program atau obat-obatan atau apapun itu. Nggak ya, kecuali dia sebagai suami istri benar-benar nggak mau bikin anak sama sekali, ya benar-benar cuman berteman aja nih, nggak ada hubungan apa-apa nih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai suami istri melakukan hubungan suami istri terus tidak terjadi anak, kan berarti kan ada alat yang dipakai atau apapun yang dilakukan, yang mana sebenarnya berusaha menjegal apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup orang ini. Ingat nggak? Kalau Tuhan udah punya rencana terus mau dibelok-belokin, kejadiannya saya keinget sama Yunus. Waktu Tuhan udah kasih kepercayaan sama Yunus buat ke Niniwe, dia sok tahu sendiri, belak-belok sendiri. Ujung-ujungnya jadi kemakan sama ikan besar. Maksud saya gini, dalam hidup, makanya kalau kita bilang kita ini Kristen, kita ini sadar kalau kita ngomong Kristen, kita ini pengikut Kristus. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, jadilah kehendak Tuhan atas hidup kita. Be it unto me Lord, according to your word. Bukan lagi cara kita, tapi cara Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang, kamu harus begini, ada kepercayaan ini, lakukan. Itu satu kepercayaan. Bagaimana sih Maria kalau ngomongnya begini, saya juga gak mau punya anak. Maria sama si Yusuf, dia bilang, enggak lah saya gak mau. Mati dong satu dunia, rencana keselamatan gak terjadi. Kita kan gak pernah tahu lewat benih yang Tuhan titipkan ini, ada destiny, ada apa yang Tuhan mau iniin. Kita mematikan satu rencana Tuhan yang luar biasa loh. Makanya kalau kita ngomong gak mau punya anak, lain lagi ceritanya kalau karena perkosaan atau apa ya, itu kan ngomongan, saya bukan ngomong untuk hal yang itu. Ini ngomong yang keluarga normal nih maksudnya. Keluarga normal sudah menikah tapi memutuskan itu gitu ya. Iya. Tapi kalaupun sampai terjadi hal-hal yang gak enak sampai harus punya anak pun, Tuhan kita Tuhan yang adil. Selalu ada special grace, ada favor sendiri. Tuhan gak buta, Tuhan tahu kalau sampai terjadi, sampai punya anak dengan kondisi yang tidak sesuai pun, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada rencana Tuhan. Cuman bagian kita adalah menemukan rencana Tuhan itu apa. Makanya kita harus benar-benar hidup dipimpin oleh Tuhan. Ada lagi? Oke, nah terakhir kali ya. Terakhir nih ya, Kayaknya terakhir banget nih Ci. Udah jamnya juga kayaknya. Makanya banyak sih sebenarnya, pertanyaan ini sebenarnya luas ya kalau mau ngomong tentang pernikahan. Karena, ya boleh silakan masuk dulu. Oke, nah kalau misalnya kita melihat nih di dunia luar nih ya, dunia sosmed deh ya Ci nih. Kok ini kan dunia sosmed ini kan luas banget nih. Nah biasa kita sering disebut dunia sosmed itu apa Ci? Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu. Nah di dunia sosmed nih pasangan suami istrinya nih, mesra ya kan, harmonis. Tapi ternyata di belakangnya banyak terjadi mungkin perang di dalam keluarga tuh iya, kayaknya. bahkan mungkin nih ya yang kita seperti kita tahu, mungkin kalau misalnya kita kaget misalnya tiba-tiba, oh loh ini orang kok bisa tiba-tiba pisah. Ya, Padahal di dunia sosmed nih kita lihat dari dunia luar nih itu romantis terus. Banyak ya kayak begitu hari-hari ini. Nah, sedih ya, dunia ini benar-benar semuanya tipuan semua loh. Benar-benar yang benar itu firman Tuhan doang. Kalau kita boleh Tuhan kumpulkan ada di tempat ini, boleh benar-benar mata kita dibukakan, diperlihatkan sama Tuhan yang sesungguhnya terjadi itu apa. Orang memang
lewat sosial media, orang tuh terbiasa jadi apa-apa membandingkan. Kenapa mau memperlihatkan keluarganya tuh perfect? Karena dia mau diperbandingkan dengan yang lain-lain ini kayaknya hidup dia ini sempurna. Padahal dia ada di frekuensi bawah, bagaimana mungkin sempurna? Itu dia pairing dan connected sama tipu daya si iblis tuh, pasti sebenarnya banyak gempuran. Di luarnya kelihatannya sempurna, di dalamnya sebenarnya lagi digoreng tuh dimasak sama si setan sebenarnya dalam rumah tangganya. Makanya jangan pernah dalam hidup kita terjebak dalam perbandingan. Ketika kita terjebak compare apapun hidup kita dengan orang lain, kita sadar, kita udah bahas juga ini di dalam pembahasan the race of faith. Ada pertandingan yang Tuhan wajibkan. Bayangin kalau pelari nih, kita pelari ya, itu garis finish di depan. Kita lari nih sama-sama nih, Bu Inga nih. Waktu saya lari ke depan, Bu Inga ngeliatin ke saya terus ke kiri. Yang terjadi, saya mah jalurnya lurus ke depan, Bu Inga karena ngeliatin saya jalurnya tiba-tiba belok. Tiba-tiba bisa keluar dari lintasan. Setan akan buat begitu. Dia akan membuat orang membandingkan dengan sosmed, dengan kekayaan, dengan pencapaian, dengan rumah yang lebih besar. Jadinya nggak pernah ngelihat kepada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Akhirnya dia ke kanan, ke kiri hidupnya. Apakah hidup dia jadi lebih besar? Enggak. Terus bahayanya dari sosmed itu apa? Kenapa rumah tangganya jadi berantakan? Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Waktu kita melihat sesuatu, kita terinspirasi sama apa yang ada di sosmed. Inspirasi itu bahasa aslinya adalah inspiritio. Inspiritio artinya kita kemasukan spirit. Pada waktu kita lagi lihat sosmed, terus scroll, yang masuk ke dalam kita itu adalah spirit. Spirit apa yang ada di sosmed? Hedonisme, kedagingan, mamon. Kita mengizinkan itu masuk dalam hidup kita. Dan gak heran, kita kayak ngundang perampok masuk ke dalam hidup kita, terus kita bertanya kenapa rumah saya kemalingan, kenapa rumah tangga saya hancur. Yang terjadi adalah itu. Akibat dari ngelihat sosmed dan lain-lain, bukannya sosmed nggak perlu, kalau orang yang ngerti dia akan pakai sosmed untuk cari duit, atau untuk pelayanan, atau untuk apapun yang berguna. Tapi kalau yang enggak, ya ini terjebak dalam perbandingan yang sebenarnya orang juga nggak ada yang peduli, sebenarnya dapat like banyak atau apa, sebenarnya juga yang ada juga jadi ngomongan orang sebenarnya, capek hidup kayak begitu. Padahal yang bahaya dari sosmed adalah setan memanfaatkan setiap keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Maksudnya apa? Waktu Tuhan Yesus dicobai, waktu Adam dicobai, mereka dicobai dengan 3 keinginan ini. Tuhan Yesus pun dicobai dengan 3 keinginan ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Lewat sosmed pun yang dicobai kan adalah ini. Makanya jadi fake semua. Ketika keinginan sebenarnya bukannya salah. Manusia punya keinginan. Orang kalau nggak punya keinginan nggak punya motivasi hidup. Keinginan bukannya salah. Tapi keinginan itu waktu kita sinkronkan dengan Tuhan, Tuhan yang menaruh keinginan yang benar di dalam kita. Keinginan itu nggak salah, tetapi ada cara untuk memakainya. Maksud saya gini, api itu salah nggak? Nggak salah api. Api bisa berguna untuk memasak, memakai untuk seluruh kehidupan. Tetapi ada cara memakai api. Keinginan itu seperti api untuk motivasi ataupun untuk kita bergerak di dalam Tuhan. Kalau nggak punya keinginan bagaimana? Nggak ada nafsu apa-apa. Nggak bisa menjalankan apa-apa kalau nggak punya keinginan. Jadi bukan masalah keinginan yang salah, tapi si iblis membuat kita tidak mengerti bagaimana cara memakai, mengelola keinginan ini. Sama nggak ngerti cara pakai api. Akibatnya apa? Kebakar. Ketika kita nggak ngerti bahwa keinginan yang benar itu harus keinginan di dalam Tuhan, Tuhan menaruh keinginannya yang benar di dalam kita, akibatnya kita kebakar oleh keinginan kita sendiri. Ketika kita kebakar oleh keinginan kita sendiri, kita benar-benar jadi barbeque-nya si setan tuh. Benar-benar jadi daging kambing, daging sticknya si setan. Enak banget orang yang kena kepada keinginan mata, keinginan daging, kangen hidup, terus rumah tangganya berantem, pertemanan semua ribut, pelayanan semua ribut karena urusan begini. Yang seneng, yang makan enak tuh all you can eat si setan. Karena kita kebakar oleh keinginan yang salah. Tapi keinginan itu bukannya salah seperti kayak api tadi. Ada caranya. Makanya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, mengajari bagaimana memakai seluruh keinginan. Makanya pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh kasih lihat bagan, ini yang saya mau kasih lihat, bagan yang ada gambar mobil, yang ini
ada yang itu apa GPS navigationnya, yang ada roadmap ada roadmap yang di atas yang payung, yang ada gambar jalanan. Nah, bisa diperbesar nggak itu yang ada gambar mobilnya, yang gambar roadmapnya, kelihatan jelas ya. Yang sebelah kanan ini teman-teman lihat ya. Bayangin semua ngomongan yang dari tadi nih, ngomongan semua dari tadi, suami istri ribut, KDRT, penundukan, masalah compare, perbandingan, masalah bosan, masalah apa. Yang pertanyaan saya, ini mobil yang pernikahan ini Tuhan maunya ada perjalanan yang harus kita selesaikan itu dari start nyampe ke garis finish di atas. Karena kita ribut sendiri di dalam mobil nih, mobilnya kagak jalan kemana-mana, yang di ngomongin suami istri cuman siapa yang menghormati siapa, siapa yang siapa yang berkuasa, siapa yang pegang uang, siapa yang keinginan siapa yang lebih didengar, siapa yang harus diinin dulu. Ini mobil kagak jalan kemana-mana, teman-teman. Makanya saya bilang harus sadar, tujuan pernikahan itu adalah penugasan. Tuhan kasih istri sebagai blessing untuk suami menyelesaikan perjalanan ini. Karena Tuhan tahu dalam perjalanan ini kalau si suami ini jalan kaki sendiri itu bosen, dikasihlah istri. Karena Tuhan tahu kalau jalan kaki di perjalanan itu capek, Tuhan kasih mobil. Supaya di perjalanan kagak kehujanan, kagak kena panas, kagak kena rampok atau apapun itu, perjalanan juga jadi lebih cepat karena adanya mobil. Tapi setan itu akan selalu membuat berkat menjadi kutuk ketika manusia tidak mengerti hidup dipimpin oleh Tuhan. Jadinya manusia itu salah paham sama Tuhan. Kalau saya kenal sama Caca, saya akan ngerti maksud baik dia ketika dia menegur saya. Karena saya tahu dia negur karena dia sayang sama saya. Tapi kalau saya nggak kenal sama dia, mau apapun niat baik dia sama saya, pasti saya akan salah tanggap terus. Karena saya nggak punya pengenalan. Begitupun kalau kita nggak pernah mau kenal sama Tuhan, pernikahan yang harusnya seperti mobil ini yang harusnya melindungi kita daripada semua hal yang tidak baik, dari tipu daya iblis, dari dosa apapun, dari kebosanan, dari depresi, dari apapun. Akhirnya berkat Tuhan ini nggak terjadi dalam hidup kita. Mobilnya nggak kemana-mana. Bayangin sampai mati. Masih di start aja dia. Masih di start aja. Mending masuk part 1 kayaknya enggak deh. Makanya jadi pelayanan teman-teman perlu tahu, pernikahan itu bukannya akhir dari kehidupan. Pernikahan itu justru Tuhan kasih sebagai kendaraan untuk menyelesaikan tugas. Jadi jangan sampai kendaraan ini di garasi terus gak kemana-mana. Habis cuman untuk repot, mau ribut kanan kiri doang yang di dalam mobil. Kapan mau jalannya? Udah tentukan aja, sepakat. Sama juga kalau kayak di kantor nih, saya sepakat sama Inga misalnya mau kerja bareng, ya udah asal udah sepakat ya udah kita kerja job desk-nya Inga apa? Job desk-nya Inga misalnya bagian keuangan, kerjakanlah bagian keuangan. Job desk-nya saya apa? Bagian cari kerjaan. Oke, saya cari kerjaan. Udah nggak usah ribet, lu kerjakan bagian lu, gua kerjakan bagian gua. Suami kerjanya apa? Menerima tugas daripada Tuhan, kerjakan. Menjadi bapak rohani, kerjakan. Menjadi imam, kerjakan. Job desk-nya istri apa? Penolong, kerjakan aja bagian. Semua kerjakan aja di kantor sesuai dengan job desk-nya. Makanya kantornya baru bisa jalan. Sambil berjalan, kan sambil kenal. Lama-lama kalau kita baru mulai kerja, sama-sama kerja kan masih baru kenal kan. Tapi seiring lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kerja bareng kan makin kenal. Makin kenal, saling menghormati dalam kantor, cuannya juga makin banyak. Maksudnya kenapa sih kita suami istri mesti ribet? Mesti ribut-ribut melulu. Sadar, ini ada kendaraan, ada perjalanan yang harus diselesaikan. Seluruh pertanyaan tadi itu cuman bikin mobil itu cuman stay di tempat tuh, nggak kemana-mana. Jadi nyesek banget. PR-nya teman-teman yang sudah menikah ataupun yang akan menikah, ayo kerjakan bagiannya masing-masing sesuai partnya masing-masing. Udah ada job desk-nya, suami itu memang harus menjadi pelindung, protektor dalam rumah. Provider, memang suami yang menyediakan, menjadi imam, menjadi kepala keluarga. Ya udah, kepala jangan mau jadi leher, leher jangan jadi kepala. Ya udah, masing-masing kerjakan bagiannya. Kan enak, semua udah sesuai bagiannya. Seringkali ya karena semua nggak mau mengerjakan bagiannya. Kalau di kantor si bos mestinya cari proyek, enggak lah, males, saya mau ongkang-ongkang kaki aja, biarin aja karyawan yang nyari proyek.
Terus si karyawan, saya nggak mau ngurusin bagian keuangan lah, biarin aja si OB yang bikin laporan keuangan. Ya kacau, ini mau sampai kapan kantornya cari untung, nggak cari untung kemana-mana. Yang di ngomongin cuman ribut aja koordinasi masalah job desk, masalah deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan melulu dibahas, sama juga seluruh isu pernikahan. Yang dibahas cuman masalah beginian melulu sebenarnya. Kalau saya dengerin seminar pernikahan sampai saya bosen kadang-kadang, bukannya apa. Ini yang ngomongin cuman teknikal, tapi ada yang sadar gak sih sebenarnya ada penugasan secara spiritual dari Tuhan yang harus diselesaikan, ada pertandingan iman yang diwajibkan, di mana seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Pada waktu ada anak-anak Tuhan, pernikahan yang kudus, the holy matrimony itu dinyatakan, itu banyak jiwa-jiwa. Teman-teman tahu nggak, kalau orang baru nikah, mobilnya mungkin mobil masih kayak tadi, mobil cuman muat berdua. Makin menikah, kan tambah anak, ada mertua mau ikut dalam satu mobil. Nggak mungkin mobilnya mobil kecil. Makin menikah, duit kan makin banyak, mobil makin gede, makin lama menikah, duit makin banyak lagi, jiwa-jiwa yang dipercayakan dalam pernikahan ini makin banyak. Tuhan percayakan anak-anak rohani, Tuhan percayakan mengadopsi satu kota, mengadopsi satu bangsa. Itu kendaraan gak mungkin cuma mobil, itu akan di-upgrade, jangan-jangan nyampe pesawat kali itu, jangan-jangan Tuhan kasih. Saya mikir jadi bus, lebih muat banyak tuh soalnya. Iya, kalau memang Tuhan butuhkan, karena kan Tuhan bilang, kalau orang bisa dipercaya dalam perkara kecil, akan dipercaya perkara besar. Kalau Tuhan lihat pasangan suami istri ini, dia bisa dipercaya jiwa-jiwa, mulai dari anaknya, mulai dari mertuanya, mulai dari teman-temannya. Apakah Tuhan gak akan percayakan hal yang lebih besar? Satu kota, satu negara, satu dunia. Ujungnya Tuhan bilang apa? Tahu gak sih kamu yang mau aku suruh gak cuman ngurus perkara biasa, memerintah para malaikat, menghakimi dunia. Itu yang Tuhan mau kasih, mewarisi kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau kasih. Jangan merepotkan urusan kita dengan perkara-perkara biasa. Yang ngomongin dari tadi ini sebenarnya perkara biasa sebenarnya. Bener-bener perkara biasa. Ribut-ribut yang gak ada juntrungannya sebenarnya. Cuman lahir karena egois doang. Gak mau bertumbuh, gak mau dewasa. Yang si cowok gak mau tambah dewasa, si istri juga gak mau tambah dewasa. Dua anak kecil bertemu. Yang terjadi apa? Ya cakar-cakaran lah, rebutan mainan kalau dua anak kecil ketemu. Kalau dua orang dewasa udah tahu. Nggak usah disuruh berbaris dia ngerti. Orang dewasa nggak usah disuruh cari makan dia ngerti. Orang dewasa nggak usah disuruh kerja dia ngerti. Anak kecil aja, ayo belajar, ayo tidur, ayo berdoa, ayo lipat tangan, ayo ya ilah ini suami istri mau kayak begini mulu sampai kapan? Dunia udah mau akhir ini, udah banyak tanda-tanda akhir zaman udah terjadi. Kalau suami istri masih nggak ngerti juga urusan begini juga, aduh, kapan mau majunya ini? Ini Tuhan udah bilang ladang sudah menguning, siap dituai. Tuhan mau di masa-masa akhir, di hari-hari akhir ini, di hujan akhir ini, di mana lawatan besar akan terjadi. Tuhan bilang, apakah kamu mau ada di sana atau enggak? Saya sih bilang sama Tuhan, saya sama istri saya bilang, saya mau Tuhan. Makanya saya nggak mau kejebak dengan berbagai urusan-urusan yang buat saya remeh-temeh begini lagi sebenarnya. Makanya teman-teman di sini yang belum menikah, ataupun yang sudah menikah terus mengalami perceraian. Itu tadi kita sebetulnya nggak ada pertanyaan tentang gitu, tapi sebetulnya ada, cuman ya nggak keburu. Makanya ya nanti kalau memang mau lanjut lagi di sesi berikutnya kita lanjutin pertanyaan. Kalau ada lagi dari ini teman-teman yang mau nanya juga nggak apa-apa. Buat kita sih sebenarnya kita berharap gini loh, teman-teman mengalami wake up call. Bener-bener wake up itu artinya matanya akhirnya bisa ngelihat apa sih sesungguhnya yang terjadi. Kalau ngelihat gajah itu nggak cuma ngelihat belalainya doang, nggak ngelihat gakinya doang, nggak ngelihat buntutnya doang, tapi ngelihat satu gambaran utuh. Ngelihat secara roh, jiwa dan tubuh secara holistik. Makanya kalian nggak akan dipusingkan oleh masalah-masalah yang remeh-temeh doang, yang urusannya masih sifatnya penyesatan di dunia ini. Yang membawa kayak tadi ribut-ribut masalah sosmed, ribut-ribut masalah perbandingan, si ini punya ini, saya mesti punya ini, si ini liburan ke sini, saya mesti liburan ke sini. Ya ampun, bener-bener kayak anak kecil ributan mainan mulu. Kapan nyelesain tugas yang Tuhan kasih? Padahal 5 menit ke depan punyanya Tuhan, kita nggak pernah tahu umur kita selesainya kapan. Begitu umurnya tiba-tiba selesai, baru tiba-tiba nyesel. Kok gue hidup cuma ngejar harta ya, ternyata harta nggak ada yang saya bawa mati. Di kuburan ukuran 1 kali 2, duit nggak ada yang bisa dibawa mati. Jadi nyesel, ternyata sepanjang hidup apa yang dikejar semuanya sia-sia. Jangan sampai ada dari kita yang mengalami itu, penyesalan di masa akhir.
Kalau kita dikasih hidup, hiduplah untuk Kristus. Benar-benar tanya Tuhan, kalau hidup dipimpin oleh Tuhan, kita ada di zona berkat. Gak usah ngejar-ngejar berkat, itu memang tempat berkat diperintahkan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa banyak anak Tuhan jadi pengemis berkat? Karena adanya di zona kutuk, di zona bawah. Karena setiap berkat yang ada dicolong sama si iblis. Tapi kalau adanya di dalam Taman Eden, di dalam hadirat Tuhan, di zona berkat, disinilah berkat diperintahkan. Berkat gak usah dicari, berkat itu diperintahkan. Anak Tuhan bukan jadi pengemis berkat, anak Tuhan itu jadi pemberi berkat dimanapun berada. Karena dia connect dengan sang sumber berkat. Gak bakalan susah apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan, apa yang dimakan minum pakai. Seluruh kekayaan dunia ini punya Bapak kita di sorga, nggak usah rebutan beli kejar-kejar apapun yang di dunia ini, itu memang udah punya di sorga itu emas, jalan aja dari emas. Jadi sebenarnya apapun yang kita kejar di dunia ini nggak worth it sebenarnya daripada kita kejar Tuhan sih. Itu aja sih kayaknya mungkin untuk hari ini ya, mungkin waktunya. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya Cinge ya, sangat Betul. menarik sekali sebenarnya. Kita belum selesai ya. Sebetulnya masih masih banyak pertanyaan. Kalau masih banyak ya nanti dilanjut lagi aja tentang ya. Iya. kalau sudah bercerai harus bagaimana dan segala-gala gitu ya. Oke, mungkin bagi teman-teman semuanya yang ada di onsite dan juga online, mungkin yang mau ada pertanyaan boleh langsung nanti WhatsApp aja ya. WhatsApp bisa atau DM, DM via ya. Instagram. Iya, nanti jadi teman-teman mungkin yang sekarang ini belum terjawabkan pertanyaannya, boleh silahkan ada pertanyaan silahkan di WhatsApp atau di DM. Mungkin di sesi berikutnya nanti ya kok kita bisa ada pembahasan Kalau memang lagi pertanyaannya masih banyak ya dilanjutin, kalau masih bingung-bingung juga. Tapi Betul. kalau memang enggak, kita next lagi. Nextnya bahas apa nih kok? Masih banyak ya, ini. tentang parenting, tentang Oke. pekerjaan, tentang mengelola keuangan. Wow. Hal-hal yang sebenarnya harusnya anak Tuhan ini menang atas ini semua. Betul. Lucu kalau anak Tuhan itu dalam keuangan aja nggak bisa ngalamin breakthrough. Oke. Nah sebenarnya kuncinya simpel ya Ci Inge, itu tuh tinggal mau aja ya. Mau aja. Wake up. Mau, iya wake up aja. Wake up aja, sebenarnya seluruh itu harta itu benar-benar Alkitab firman Tuhan itu benar-benar rahasia semesta ini loh. Semua yang orang cari di dunia ini, apapun caranya, mau lewat meditasi kayak mau lewat cara kemana orang pintar, sebenarnya jawabannya itu ada di Alkitab. Makanya si iblis tahu, makanya dia tutupin, dibikin orang nggak ada yang suka baca Alkitab. Padahal sebenarnya semuanya ada di sana. Oke. Nah bagi teman-teman sekalian mungkin yang mendengar pada hari ini ya, kita juga merasa pasti terberkati ya Betul. Ci Inge ya. Nah biar kita jalan ke depannya tidak tersesat lagi. Makanya jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari komunitas Betul. rohani. Supaya circle kita, teman-teman kita menentukan kita loh. Betul. Kalau dalam kondisi kita lagi susah, dalam kondisi apa, kalau kita punya teman-teman yang benar, itu akan jadi seperti kayak kayu bakar yang saling membakar tuh, maksudnya yang benar-benar terus bisa on fire gitu loh. Betul sekali. Oke, tentunya thank you so much buat Ko Willy dan juga mungkin ada pengumuman Ci Inge. Untuk kedepannya kita akan ada Pertemuan lagi libur itu dulu ya. libur dulu ya. Iya. Willy ya. Libur dulu sampai Iya, nanti libur lebaran. Libur lebaran ya. Sebenarnya sih maunya nggak ada liburan, cuman berhubung banyakan pasti liburan ya udah kita liburan jadinya. Nanti baru ada lagi di tanggal nanti ada di info pengumuman ya, ya, ada di info pengumuman di sosial ya. media. Ya, makanya update terus nih di Instagram, Instagram. Ya, follow ya di kan, Instagram. di Instagram. Dan bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum mengenal Godspeed ini kita ada di YouTube juga, ada di godspeed.movement. Jadi bisa nonton dari sesi yang pertama. Iya, biar Sampai nyambung sekarang ya. ini biar nyambung, biar nanti nggak bingung pas ngomong Ko Willy ngomong tentang apa Harmony with God, apa itu Harmony with Oh, God ya jiwa kan? dan tubuh macam-macam ya. Ya kan, nah jadi bisa nonton dari awal sampai sekarang ini, jadi biar semuanya berkesinambungan soalnya. Pas liburan bisa selesai. Oh iya benar, pas liburan. Pas liburan. Jangan maraton Korean drama. Oh iya, maratonnya ya. maraton firman Tuhan itu yang Bener, benar. maraton Godspeed aja. Iya. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman-teman sekalian yang sudah hadir dan juga sudah menonton secara online. Tentunya mohon maaf sekali lagi apabila kita ada salah-salah kata ya. Dan kita juga mengucapkan selamat liburan juga. Selamat Sampai berlibur bertemu buat nanti di teman-teman. sesi berikutnya. Nanti kita ada pengumuman di WhatsApp WhatsApp ya, atau ataupun juga ada di Instagram. Instagram. Jadi pantengin terus. Dan tentunya saya Cacatan. Saya dengan Inge dan juga Saya Willy. Kita semua pamit dan selamat malam, shalom semuanya dan juga God bless. Iya. Iya.
Ya jangan lupa juga ya sebenarnya nanti ada itu juga ya POD juga ya buat Zoom ini. Oh ya. iya betul, betul. Jadi teman-teman juga bisa POD itu juga lebih intimate. Ya, Komsel jadi kita online. online ya. Nah itu Silakan. juga akan ada diumumin lewat Instagram juga dan Instagram. WhatsApp, oke? Yuk. Silakan teman-teman. Boleh tim Mari. Singer dan WL. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita tutup ucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, melewati semua badai persoalan. Benar Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami berlari dengan kuat. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Hari ini kami berdiri di hadapan tahta raja segala raja yang telah membentuk keluarga dan pernikahan kami. Kami menyatakan dengan sehati, pernikahan kami adalah pernikahan yang hidup, dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidup berdasarkan kebenaran firman dan perintah Tuhan. Pernikahan kami adalah pernikahan yang mau diabdikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan Tuhan Yesus adalah pusat dari segalanya. Pernikahan kami dipenuhi cinta dan hidup dalam keharmonisan ilahi dan berkarakter Kristus. Pernikahan kami memperluas kerajaan surga, menggelar karpet merah bagi raja di atas segala raja. Kami terbang tinggi bagai Raja Wali, semakin kuat merebut kemenangan demi kemenangan, mempersembahkannya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membawa kami terus naik ke puncak gunung tertinggi, menakluki dan mendudukinya. Keluarga kami adalah keluarga yang menangkap kairos Tuhan, berkembang dan menikmati setiap kelimpahan yang diberikan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memecah dan menghentikan pernikahan kami sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak akan jadi letih, gak akan jadi lesu, karena Tuhan yang menjadi sumber buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, benar Tuhan. Sungguh kebenaran firman Tuhan yang menjadi energi bagi kami. Kalau kami boleh mengalami ledakan demi ledakan pada malam hari ini Tuhan, biarlah itu terjadi semua karena kebenaran firman Tuhan yang membuat mata kami tercelik, yang membuat kami yang dulu adalah buta sekarang kami boleh melihat. Karena Tuhan yang adalah sumber dari segalanya boleh datang ke tengah kami, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, mencelikan yang buta, membebaskan para tawanan. Dan inilah waktunya Tuhan. Kami mau jalan sama Tuhan di hari-hari ini. Kami mau mempersembahkan pernikahan kami, hidup kami, berjalan dengan kuat dengan Tuhan di hari-hari ini. Kami gak mau lagi dibodohi oleh tipu daya iblis, terjebak dalam pertandingan yang tidak diwajibkan, dalam ribut-ribut tipu daya dunia ini Tuhan. Tapi kami mau taruh di hati kami apa yang menjadi hati-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dapati ada anak-anak Tuhan yang benar-benar bilang mengasihi Tuhan di tempat ini, yang berada di tempat di mana Tuhan mau kami berada, on position, on track seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran malam hari ini. Semua mau kami tanam, kami taruh di hati kami yang terdalam. Kami mau lindungi dari setiap apapun usaha dunia ini mau mengambilnya. Kami mau menjaganya seperti permata yang sangat berharga Tuhan dalam hidup kami.
Kami meteraikan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang semua angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau terbang ke masa kemasan sampai puncak destiny. Tidak ada jalan berputar-putar di tempat. Semua janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Perkenanan Tuhan membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal isi hati Tuhan. Masuk dalam kegerakan dan percepatan Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.